Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Arya Hasan di channelnya Muhammad Arya Hasan. Senang berjumpa kembali. Nah, pada tutorial sesi kali ini saya akan balik lagi mengenai Python, tapi sekarang ini saya akan mulai dengan menggunakan editornya nanti adalah Anaconda. Nah, kenapa kok Anaconda? Nah, sebenarnya Anaconda itu adalah sebuah editor dari bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman R ya. Nah, kaitannya nanti kita akan bisa membuat sebuah untuk mengolah data saintifik, alias bahasanya sekarang ini adalah cabang ilmu data science dalam ilmu komputer. Nah, ini juga bisa digunakan untuk sebuah aplikasi machine learning. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk pemrosesan data yang ukurannya besar, untuk melakukan analisis, untuk melakukan klasifikasi, plot data, regresi, dan lain-lain ya. Nah, tujuannya nanti adalah terutama adalah mengelola sebuah data. Seumpama misalnya rekan-rekan semua punya data dalam bentuk data CSV misalnya. Nah, bagaimana kita mengolah data CSV itu nanti bisa dibaca visualisasinya atau bisa dipelajari algoritma yang ada terkandung di dalamnya sehingga menghasilkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Seperti misalnya proses data mining gitu ya, atau proses machine learning, atau proses deep learning. Semua ini bisa dilakukan menggunakan Anaconda. Nah, sedangkan Anaconda ini bisa digunakan untuk beberapa platform sistem operasi, bisa digunakan untuk Windows, bisa digunakan untuk Linux, macOS gitu ya. Nah, yang mengembangkan adalah namanya Anaconda Incorporation. Didirikan oleh Peter Wangs and Travis Oliphant pada tahun 2012. Nah, Anaconda ini sangat lekat sekali dengan bahasa pemrograman Python. Nah, nanti melalui Anaconda ini memungkinkan juga kita untuk bisa membuat graphical user interface. Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai beberapa tutorial Python. Python yang kita gunakan masih berbasis command prompt. Nah, sekarang nanti beberapa materi ke depan saya akan membahas mengenai Anaconda ini. Cakupannya juga bisa membahas mengenai graphical user interface. Nah, di dalam Anaconda itu nanti ada beberapa interface ya, ada beberapa paket lagi. Di antaranya adalah Jupyter Lab, nanti ada Notebook, ada Orange, ada Kitty Console, ada Spider, ada VS Code, ada Gluefit, dan ada RStudio. Nah, tentunya nanti dengan menggunakan Anaconda ini, kita akan lebih mudah menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, oke, langsung saja kita langsung ke webnya Anaconda. Kita akan coba untuk instalasi dan download dulu sebelumnya software dari Anaconda itu sendiri. Nah, ini kita sudah buka. Di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, karena kebutuhan dasar kita nanti di sini ada individual, ada komersial. Nah, kalau kebetulan nanti enterprise ini dia full ya, jadi berbayar. Saya akan ambil yang versi individual saja yang alias yang open source. Nah, ada bagian download di sini, silakan lakukan download untuk Anaconda-nya. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, diantaranya pilihan untuk sistem operasi yang digunakan. Kebetulan saya di sini menggunakan 64 bit menggunakan Windows. Jadi saya klik ini dan saya install. Nah, silakan tunggu proses instalasinya. Nah, ini udah selesai instalasinya. Kebetulan saya tadi percepat. Jadi saya run. Nah, di sini akan dihadapi dengan interface untuk halaman depannya ya. Anaconda. Kemudian kita klik next. Ini adalah license agreement-nya. Kemudian ini saya akan coba install untuk user account saya saja. Kemudian ini adalah posisi saya install Anaconda. Next. Dan ini saya rasa tidak perlu. Kita install saja langsung. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita next kan ya. Dan
Di sini next lagi dan kita coba jalankan Anaconda-nya. Nah, untuk menjalankannya ada di sini, di Anaconda ini. Kemudian kita akan lihat dulu navigatornya dulu. Kira-kira nanti apa saja tampilan interface pilihan dari Anaconda ini. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa pilihan. Ada CMD exe, ini adalah menjalankan Python menggunakan command prompt. Sedangkan data lore ini digunakan untuk online data analysis tool. Nah, yang akan kita lebih banyak gunakan nanti adalah yang kita akan banyak menggunakan yang Spider atau JupyterLab ya. Kalau JupyterLab ini untuk versi visualisasi datanya kita gunakan nanti pakai web. Sedangkan kalau untuk yang Spider ini dia berbasis GUI, Graphical User Interface. Nah, seperti itu. Nah, silakan kalau ingin menginstal package yang kita butuhkan lain seperti RStudio atau PyCharm yang profesional, nanti kita bisa gunakan package ini, kita install saja sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Nah, saya rasa itu cukup. Nanti tutorial berikutnya saya akan membahas mengenai penggunaan Python di Spider dan JupyterLab. Tentunya di channel saya di Muhammad Arif Hasan. Kita akan bahas nanti sampai pokok pembahasan machine learning. Tapi step by stepnya saya akan bahas mulai dari dasar-dasar Python. Saya akan coba ulang lagi. Kaitannya penggunaannya nanti bagaimana penggunaan dasar Python untuk di Spider ataupun di JupyterLab. Nah, baru saya akan masuk kemudian saya akan gunakan machine learning nanti untuk klasifikasi dan prediksi data. Nah, saya rasa cukup itu pengenalan untuk instalasi Anaconda. Nah, untuk melanjutkan tutorial ini tentunya Anda harus install dulu nanti ini sehingga kita nanti akan masuk ke topik selanjutnya. Sekian dari saya. See you. Bye.